Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ariela Pratama dengan NIM 211FI03045. Saya mahasiswa sarjana terapan anestesiologi Universitas Bakti Kencana angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum seberat-beratnya. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga untuk memberantas korupsi, yaitu independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang kesemuanya dibentuk oleh satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi, korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut di dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan, termasuk pendidikan agama, memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup beragama. Berikut saya akan memaparkan beberapa upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi preventif. Strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, 3. Membangun kode etik di sektor publik, 4. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Yang ketujuh, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang kedelapan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. Yang kesembilan, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Yang kesepuluh, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 11, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Yang selanjutnya, strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjutkan. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintahan atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya, strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat dan murah.
sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritas untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisanya. Yang ketujuh, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum.